Halo pagi, Pak Otnil. Selamat pagi Pak Reza, sehat selalu. Sehat, Alhamdulillah. Ya. Oh, kita Eh, kompak, Pak Otnil. Nggak oh sengaja iya, kita merah-merah ya. merah-merah semua. Nah, saya telepon Markus saya sendirian, nggak mau pakai masker sendirian. Halo Mbak Dian, sudah ikut join. Terima kasih. Eh, Mbak Dian ya tuh teman-teman dulu. salesnya Biar, ini, salesnya Penyu Manik. iya Pak. Saya paksa aja tuh, biar heboh. Yang MDT itu nanti bisa dijadiin ini, Pak Otnil, bisa dijadiin report buat apa namanya in-house training. Hmm, Ya, kita coba report bahwa apa kondisi sekarang juga in-house training bisa jalan dengan sistem hybrid kayak gini kan. Iya, sekarang hybrid lagi. Kemarin tuh UKSW ada wacana tatap muka Pak. Tapi direvisi lagi, diminta ini, hybrid lagi. Ya, Jadi ya, begitulah. Urip kok kalah karo Covid. ya sebenarnya hybrid yang penting tetap konsisten tiap pagi sih. Sama mungkin nanti discuss juga sih masalah konsisten. Karena konsisten juga ada hubungan paling erat itu dari prinsip digital marketing itu ya konsisten. Saya termasuk tidak konsisten, Pak. Nggak IGTV saya apa-apa. terakhir terakhir saya cek tadi ternyata di Oktober 2021. Udah sekian puluh purnama berlalu. Apalagi saya lama nggak konten juga, konten bikin-bikin konten postingan. Biasanya saya bikin konten-konten postingan di IG, cuma sekarang jarang. Lagi Terakhir baru hmm, lebih sering update di LinkedIn sih. Kalau update ini, terakhir Bapak bareng Pak Reza itu kan. Pak Reza, Pak Reza dengan Pak Alan, sorry. Pak Reza kan Arlen, bareng Pak Alan. Saya kalau konten digital paling bikin simpel-simpel terus di TikTok. WA gitu Pak. Jadi status teman-teman semua udah gitu aja Pak. Hmm. Pakainya apa itu Pak Admin? Pakai Canva. Canva bisa, PicArt bisa, kemudian yang paling gampang fotogrid itu saya diajarin Pak Toto itu. Oh, Fotogrid kan tinggal gabungin video sama foto gitu. Kan simpel 30 detik gitu. udah rame nih. Ada Mbak Dian, Mbak Belva Evelyn, Uda Jerry, Aik, Mbak Vika, Mbak Lena, Hanum udah join juga. Terima kasih udah join. Kita Itu mulai kita aja mulai ngobrolnya, aja. Pak Hotel. Oke. Oke. Selamat pagi Pak Reza. Pagi Pak Hotel. Semoga selalu kondisinya sehat ya Pak Hotel ya. Amin. Saya panggilnya Pak Aceh. Kalau dipanggil Om saya nggak suka soalnya. Baik Pak Hotel. Kalau Terima saya kasih buat senangnya waktu. panggil bro aja sih, Oh biar bro, akrab. oke. Kita kan Sabtu ceria begini santai aja Pak. Iya, siap. Terima kasih Bro Reza untuk waktunya. Siap. Pak Saya Otnil, Pak. Tetap Pak Bro Otnil ya. bro aja Pak. Jangan Om pokoknya. Bro. Kalau Om kata Sabto tuh pengen transfer Pak. Apa-apa. Sering-sering transfer ya. Mohon maaf lepas kacamata dulu nih kacamatanya udah plus campur-campur jadi
kalau baca lepas kacamata. Kok nggak bisa minusnya dikasih plus jadi impas gitu ya? Saya nggak tahu. Sedikit saya menceritakan profil dari narasumber hebat saya pagi ini, Bro Reza. Ya. CV-nya luar biasa sekali. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya. Bapak Bro Reza ini memang expert juga di customer caring dan konten untuk digital marketing gitu ya. Ini ada beberapa yang bisa saya ceritakan. Di sini ada di Ritalindo. Ya. Rita itu kan mau gede di Purwokerto itu Pak, itu saya. Iya, Pak. Kemudian Iya, Bro. di KAI, wah ternyata pegawai negeri juga, BUMN. Di Telkom Indonesia juga pernah. Ada beberapa proyek, ini ada HVFT, ya, Noise Art Project. Ini kayaknya penyaluran hobi ya. Kemudian Iya, ada Pak. di Visual Communication, ya, Projectil Visual Communication. Dan terakhir mendarat di Sunstar Motor, bergabung dengan tim besar kami. Ya, saya kan masih di Sunstar juga, di Purwokerto, dan terakhir dipromosikan di area menjadi koordinator promosi area, itu kira-kira. Beberapa lisensi sudah diperoleh, ya, banyak berkaitan dengan konten marketing dan sosial media marketing juga. Ya. Ada dari Marketplace, ya, ada dari beberapa agensi yang terkenal juga. Kurang lebih seperti itu profil dari narasumber saya pagi ini. Jadi tidak kaleng-kaleng ya, akan bisa kita gali bersama jurus-jurus dan pengalamannya yang luar biasa sehingga kita menemukan insight, menemukan pencerahan, dan terlebih lagi pentingnya menemukan motivasi untuk kita bisa melakukan digital marketing. Gitu ya. Itu kira-kira gambaran dari profil kita pagi ini. Nah, mungkin Pak Risa ada menambahkan atau saya ada yang kelewatan begitu, Pak Risa? Monggo ditambahkan, Bro. Iya, baik, Pak. Sebenarnya terkait dengan promosi dan terkait dengan dunia marketing ya. Kalau mungkin saya berangkatnya di Markom ya, marketing communication. Jadi marketing communication lebih 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 mencakup bagaimana kita mengkomunikasikan tujuan perusahaan. Nah, ilmu-ilmu ini malah saya dapat itu dari beberapa pengalaman pekerjaan saya yang memang eh, cenderung keluar dari pakem eh, edukasi ya, basic edukasi saya gitu. Edukasi saya yang di sosiologi itu malah malah lebih ke ilmu sosialnya sih yang saya ambil gitu. Nah, dari beberapa perusahaan yang saya tempatin memang fokus customer oriented, jadi terkait dengan berurusan dengan komplain, customer satisfaction dan sebagainya itu adalah sebenarnya salah satu apa ya langkah pertama saya di dunia kerja ya di Telkom waktu itu yang saya masih nyambi kuliah waktu itu di Telkom dan terakhir sebagai customer service. Kalau customer service itu frontliner itu. Jadi ngadepin komplain, ngadepin keinginan customer itu udah seperti biasa dan cara komunikasi dengan customer udah jadi makanan sehari-hari waktu itu. Lalu saya pindah ke Jakarta, saya 8 bulan di kereta api. Nah, mulai di sinilah saya merasa bahwa eh, customer itu berkembang sangat pesat ya, terutama terkait dengan keinginan ya. Dan
waktu itu saya selalu cerita saya mengalami proses eh, reformasi KAI ya. Waktu itu saya di bagian call center. Memang nggak terlihat gitu karena saya kerjaannya cuma hanya terima telepon, tetapi apa yang saya rasakan adalah bahwa pengaruh inovasi dalam perusahaan itu sangat 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 besar ya. KAI dulu itu saya masih ngalamin naik KRL karena saya di KAI jadi naik KRL itu gratis. Eh, Wih, KRL yang dulu sampai orang di atas-atas itu tiba-tiba dengan pergerakannya Pak Ignatius Jonan itu dia menghilangkan kelas ekonomi gitu menjadi ekonomi AC. Itu salah satu inovasi atau gerakan yang cukup cukup kontroversial pada saat itu. Dulu saya terima telepon komplain orang nggak dapet tiket itu bisa bisa sampai overload kayak gitu. Karena dulu KPI kita sebagai call center itu telepon itu nggak boleh sampai reject atau telepon itu nggak boleh sampai unanswer ya, istilahnya unanswer atau tidak terangkat. Nah itu dulu kita sampai 200% unanswernya. Jadi nggak keangkat saking banyak orang telepon nggak dapat tiket. Nah itu tetapi apa? Tetapi inovasi itu ternyata saat ini sangat diterima oleh masyarakat. Masyarakat sangat senang. Nah itu yang lalu saya lanjut di FCGP Australia di PT AT Business Group. Nah ini saya mulai tertarik dengan digital. Kenapa? Karena sebelum booming eh, Traveloka misalnya, lalu eh, apa ya namanya lagi ya, Traveloka lah yang terkenal lah ya misalnya, atau jalan-jalan dan sebagainya itu eh, kita masyarakat pada waktu itu ketika akan melakukan perjalanan jauh atau berlibur itu datang ke biro perjalanan ya, benar ya Pak ya? tuh, Benar. travel Pasti kita ke legend. biro travel agent ya. Nah, eh di FCGP Australia ini 2013 sudah berpikiran bahwa itu membuatkan sebuah sistem yang dimana berbasis website, orang nggak perlu ke travel agent lagi. Dia bisa melakukan pemesanan tiket dari ini sampai mau ngapain aja di tempat tujuannya nanti itu semuanya udah by system. Nah itu yang bikin saya tertarik dengan dunia digital. Nah tentunya dengan kegiatan lain yang berkaitan dengan promosi, saya dapatkan, saya istilahnya nyebutnya ilmu jalanan ya, kayak ngedesain, eh, lalu event juga saya, karena event itu saya lebih ngarap ke event musik metal sama punk, jadi secara Hobi event kan. manajemen, ya jadi secara event manajemen kepake di sekarang gitu sebagai promosi gitu kan. Itu sih Pak untuk basicnya kenapa kenapa saya nyantumin beberapa kegiatan itu di CV saya ya karena emang ilmu-ilmu itu saya dapat dari situ. Malah lebih nganu Pak, ilmunya malah lebih melekat mungkin Pak ya. Kalau punya baju baru nggak dipakai kan juga percuma Pak. Iya. Baju baru, ilmu baru dipakai itu lebih afdol. Ini luar biasa ya. 2013 sudah berpikir kayak Traveloka zaman sekarang ya. Jadi ya, Hmm. dan itu terjadi sekarang, benar-benar terjadi. Iya. Saya pribadi juga punya pengalaman Pak. Dulu kan saya LDR Pak ya. Hmm. Kerja Jakarta, pacar di Salatiga. Saya masih merasakan tuh berangkat dari Jakarta gitu, naik kereta api gitu, pasti tanya sama sebelahnya, Bapak di atas di bawah. Maksudnya gimana? Tidurnya itu kalau bawah berarti di lantai, kalau atas di kursi gitu Pak. Itu terjadi. Nanti sampai Tegal gitu ada suara-suara canggoreng, kerupuk, gitu, Iya. aqua gitu kan. Cuma Hmm. sekarang sudah nggak ada gitu. Nah, ini luar biasa ada Ada. transformasi. Jadi transformasi harus kita tetap lakukan. Makanya saya berharap acara kita juga bisa mentransformasi orang untuk digitalize itu memang banyak manfaatnya, kurang lebih begitu Pak. Nah, masuk ke diskusi nih Pak, dari saya. Ya, monggo.
menurut Pak Reza gimana gambaran dari kita kan berharap dunia digital atau ya medsos begitu ya itu memberi keuntungan buat kita kan Pak. Nggak cuma ngabisin pulsa untuk kita lihat orang nari-nari gitu, orang ketawa ketiwi, tapi bisa memberi benefit buat kita seperti yang kita lakukan sekarang Pak. Nah, kalau bicara pasar nih, ini gimana menurut Pak Reza nih dibandingkan dengan pasar jual yang barusan kebakaran atau pasar yang real gitu, gimana sih perbandingannya? Oke, baik. Mungkin saya mau by data dulu ya, by data bahwa eh, untuk populasi masyarakat di Indonesia itu, manusia di Indonesia itu ada sekitar 270 juta. Hmm. Nah, sedangkan pengguna pengguna mobile atau pengguna internet di handphone itu pengguna handphone itu 340-an juta, Pak. Jadi di mana Lebih banyak ya? lebih banyak ya, sekitar 125% ya. Jadi asumsinya bahwa ada satu orang itu bisa pegang handphone 1 sampai 2 handphone, 2 sampai 3 handphone, atau mungkin bisa pakai gadget yang lain, Yeah. pakai PC lah atau laptop. Nah itu asumsinya seperti itu. Nah eh, untuk pergeseran pola sendiri kita sudah sangat merasakan ya kita lihat dari diri kita lah ya. Kita mau membeli sesuatu, kita melakukan pertimbangan dulu mungkin ketika kita akan beli eh, minyak gitu ya, yang lagi booming aja gitu ya untuk isu sekarang minyak goreng. Minyak goreng berapa sih harganya kok kenapa jarang ya di warung gitu. Kita kan mesti ngecek di internet dulu. Nah itu kan adalah bahwa pertimbangan itu sudah bukan hanya nanya tetangga atau nanya saudara, minyak di situ harganya berapa, tetapi kita ngeliat internet, minyak, kenapa minyak jarang. Nah, jadi semua informasi sudah ada di tangan kita, udah ada tangan masyarakat, udah tinggal disodori. Nah, tinggal kita sebagai pelaku bisnis atau sebagai salesman ya kalau kita ngomongin areanya kita di sini adalah sebagai otomotif, bisnis otomotif ya, bagaimana kita hadir gitu dulu. Kita hadir dulu di area digital ini. Nah, bagaimana kita bisa hadir? Ya tentunya dengan kita lebih aktif di semua platform yang tersedia. Kita ngomongin platform yang gratis dulu aja. Sosial media misalnya, Blogspot, lalu ada YouTube juga gratis, TikTok juga gratis, WhatsApp juga gratis. Nah ini kehadiran inilah yang paling penting. Jadi kita ngomongin mau digital, tapi kita nggak pernah hadir ada di dunia digital. Apalagi dengan perkembangan sekarang ya Pak ya, nantinya yang akan ada metaverse, bagaimana Yeah. dunia dibentuk seolah-olah ada di dunia digital gitu kan. Kita harus hadir gitu. Nah ini adalah kata kuncinya dulu. Kita sudah hadir belum sih di dunia digital itu? Jadi cukup menggembirakan nih Pak ya mungkin Pak ya. Plus Pasti, 125% nih. ya, Belum pasti. belum sampai metaverse Pak ya. Belum, Pak, belum. Mungkin Kalau kalau pengal- metaverse masih lama kali ya. kalau pengalaman saya sih ya, ini termasuk kategori digital atau enggak? Saya nggak tahu Pak. Saya sih kan suka ya bikin-bikin video iseng-iseng, lihat status temen kok bagus, lagu lah atau lah gitu. Saya download kemudian saya gabungi dengan iklan Mitsubishi mungkin bunga murah atau DP ringan atau kali ini promo Imlek gitu Pak. Terus saya upload di Mhm. status WA gitu. Saya dari grup alumni kan cukup aktif Pak ya. Ya, Nyantol Pak. Itu OOT itu nyantol. sudah beli pickup 1 kemudian expander 2 lewat Jakarta. Jadi lewat teman saya kasih Jakarta gitu. Dan
di alumni itu kan alumni SMA 1, di alumni Fakultas Ekonomi juga ada, itu 2 expander laku di situ gitu Pak. Jadi ini termasuk medsos digital itu nggak Pak, menurut Bapak? Oke. Tentunya itu sudah digital ya Pak ya, karena selalu saya sampaikan ke teman-teman ketika kita discuss masalah digital marketing adalah eh kita ngomongin tadi kita udah ngomongin pengguna internet ya Pak ya, pengguna internet di Indonesia. Nah sekarang yang kita pastikan adalah platform apa sih yang terbanyak kayak gitu kan. Iya betul. Nah platform terbanyak itu adalah WhatsApp. Untuk sebelum nomor 2 kalau enggak nomor 3 saya agak lupa, itu adalah WhatsApp setelah YouTube dan Facebook. Nah, eh, kenapa WhatsApp? Yang selalu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa WhatsApp pertama kita bisa dibilang sekarang hampir semua orang punya WhatsApp. Betul. Semua orang terhubung. Telepon-teleponan tadinya kita pulsanya habis buat telepon, SMS, sekarang semuanya via WhatsApp. Bisa kirim gambar, bisa kirim video, bisa kirim suara, bisa bertelepon, bisa video call dan sebagainya adalah via WhatsApp. Dan itu satu gratis ya, secara platform adalah gratis, walaupun itu kita tetap mengeluarkan biaya dalam bentuk kuota. Kuota, betul. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana sih menjadikan WhatsApp itu sebagai kanal bisnisnya kita gitu. Karena orang sudah banyak ya, mungkin kalau kalau Pak Otil sudah cukup agresif ketika itu join di banyak grup. Kita grup-grup yang terdekat dulu lah, alumni, grup keluarga, grup RT, grup RW, grup organisasi, bahwa itu adalah market kita, itu sudah sangat bagus Pak. Itu adalah bagaimana cara kita mengolah database, ya, dengan kita balik lagi hadir. Berbeda dengan Pak Otil misalnya udah join di banyak grup, tetapi Pak Otil nggak pernah hadir di grup itu, atau hanya jadi ya udahlah yang penting masuk. Yaitu bahwa belum memaksimalkan eh, platform digital WhatsApp sebagai media penjualan. Itu Pak Otnil. Jadi WA memang secara data juga potensinya bagus begitu Pak ya? Bagus, bagus banget Pak. Nah, mungkin saya akan share beberapa tips ya untuk WhatsApp marketing saya nyebutnya. Jadi bagaimana menggunakan WhatsApp sebagai kanal marketing kita. Satu adalah kita research dulu Pak. Research dulu kontak WhatsApp kita ada berapa. Ya kan? Sebutlah ya, misalkan kita ada 500. Nah, kita coba bikin status WA jam 6 pagi. Sebelum jam 6 pagi besok hari, kita cek seberapa banyak orang yang sudah melihat status kita. Nah, itu adalah bentuk kita punya kontak 500, tapi yang lihat misalnya hanya 100. Berarti ada 400 orang yang belum melihat statusnya kita. Ada dua kemungkinan. Satu, dia memang nggak ngelihat status. Yang kedua adalah dia nggak save nomornya kita. Ya kan? Karena untuk bisa melihat status kita adalah kita harus sama-sama save nomor. Ya. Nah, di WhatsApp marketing ini yang saya ajak adalah bahwa ayo kita kelola dulu deh untuk database yang kita punya ada di kontak. Caranya gimana? Caranya adalah kita berasumsi bahwa semua yang ada di kontaknya kita itu belum save nomornya kita. Bagaimana biar mereka save nomornya kita? Ya kita japri satu-satu. Nanti kita dikira spamming.
Jangan tiap hari dong untuk japrinya kayak gitu, ya kan? Nah, minimal saya selalu mengajarkan 500 Pak. Di WA aja satu orang, maaf, 25 orang setiap hari. Itu sudah jadi aktivitas marketing kita. Berapa sih kita kirim japri ke 25 orang dalam satu hari? Nggak ada setengah jam, nggak ada 10 menit saya rasa. Itu sudah menjadi aktivitas digital marketing yang paling ringan. Itu di WhatsApp marketing. Saya ada cerita seperti ini. Dulu zamannya SMS, ada yang SMS saya, SMS 11 itu perbaikan parabola. Waktu itu ini spamming aja nih masalah parabola. Ternyata 2 bulan kemudian antena parabola di rumah rusak. Saya belum hapus tuh. Jadinya saya cari lagi parabola di SMS. Oh, saya kontak, nomornya masih aktif. Nah, kemungkinan-kemungkinan itulah yang harusnya dijadikan mindset kita bahwa mungkin saat ini orang itu belum butuh mobil, saat ini belum butuh jualannya kita, tapi nggak tahu kita seminggu kemudian, 2 bulan kemudian, atau setahun kemudian, oh dulu di sini ada siapa nih, Mbak Emma Putri misalnya, pernah di WA sama Mbak Emma Putri promo expander, ya kan? Kita bisa ingat jadinya itu. Jadi hadir dulu deh, sebisa mungkin hadir atau kita branding dulu di digital. Kerja otak kita emang gitu Pak ya. Ingat, kalau nggak kerja otak kita kan gitu kan Pak. Kita kalau ingat sesuatu baru cari kan gitu kan Pak ya. Iya. Nah kalau nggak ada bahan untuk diingetin kan ya susah juga. Iya. Ini fungsi kita menciptakan memori gitu Pak. Iya benar. Jadi pengalaman sih Pak ya, cerita dikit ya. Kalau saya sama tim saya sih sering tanya ke mereka, mana WA-mu, berapa kontakmu gitu ya. Kalau kontakmu cuma 100, kayaknya kamu bukan marketing deh, kamu admin gitu. Minimal berapa sih Pak? Kalau untuk marketing itu minimal kontak yang dia punya itu berapa menurut pengalaman Pak Reza? Nah, kalau saya pernah punya 10.000 kontak. Saya barusan saja cuma 2.300 nih saya Pak, 2.300 sekian. Sekarang sama saya di 2.000-3.000 lah. Jadi adalah ini saya ajarin cara sedikit nakalnya ya, masalah WA ya Pak. Ini kita suka nakal kita. Oke. Kira-kira begitu bahas nakal Festi langsung muncul, saya tidak tahu kenapa itu. Iya. Ini berlaku juga di Telegram ya Pak ya. Karena Telegram lebih menurut saya lebih enak gitu karena bisa nearby atau di daerah kita bisa kebaca gitu. Nah, saya selalu diskusi sama teman-teman, misalkan saya sebutin teman-teman di Purwokerto ke teman-teman salesnya. Coba deh join di Facebook, di jual beli burung, atau di grup jual beli mancing, atau di grup hijab misalnya. Kita berpikirnya adalah orang mancing emang nggak butuh mobil Pak. Orang jual burung pasti butuh mobil juga Pak. Ya betul. Nah, di forum-forum jual beli burung, jual mancing dan sebagainya, mereka biasanya nyantumin nomor telepon, Pak, nomor WA. Nah, ini udah jadi kegiatan canvassing yang hanya duduk dan pakai jari aja. Kita sudah areanya digital ya, udah kita tinggal duduk, teman-teman kita nggak ini ya, teman-teman sambil ngopi di warung. Daripada main game, pulsanya sama-sama habis, mending kita canvassing via WA. Caranya adalah
ambil nomor telepon eh, di Google lah, di Facebook, itu dicatat, kita WA-in satu-satu. Nah, kita sehari berapa sih Pak target? Kita ngomongin sun motor ya Pak ya. Ngomongin sun motor, kita target kanvas berapa Pak? 25 ya Pak ya? Sehari 5, Pak. Sehari 5. 5 kali 25. Berapa itu? 125. 125. Nah, Iya. 125. Itu bisa selesai dalam 1 hari Pak. Hanya dengan nyari nomor telepon di Facebook. Iya, Nah, betul. bayangin ketika teman-teman, mungkin di sini ada yang sales yang join ya, teman-teman di sini sales ada yang join, udah tinggal cari di Instagram, ya kan, cari di Facebook, banyak nomor telepon di sana. Spamming jangan terlalu sering, jangan terlalu sering di WA. Maksud saya teman-teman jeda sehari 25, sehari 50 sudah sangat bermanfaat untuk kita canvassing via digital. Itu di WA marketing. Nah, yang berikutnya adalah mungkin, aduh tapi saya bingung mau WA apa. Biasanya kayak gitu kan Pak. Mungkin kalau Pak Otnil sudah terbantu dengan tim sales di Banyumanik, dikasih konten dari Pak Otnil. Ya, saya biasanya gitu sih, Pak. Nah, mungkin di next kesempatan ketika kita bisa ketemu bareng, kita bisa belajar Canva bareng-bareng, banyak promo di situ, atau foto-foto aja ya mobil yang ada di dealer, di broadcast, di Japri. Untuk WhatsApp marketing ini pakainya adalah Japri ya. Karena kalau pakai menu broadcast itu, di situ ada ketentuannya, adalah nomor yang sama-sama menyimpan kontaknya kita. Itu baru sampai. Jadi untuk marketing WA marketing ini pakainya Japri. Itu Pak. Langkah awalnya apa dulu nih, Pak? Mulai nyari WA, kontak WA supaya nambah, atau konten dulu, atau gimana? Step-stepnya, Pak, mungkin pengalaman Pak Reza. Oke. Ini kan beberapa mungkin masih belum wah gitu loh, Pak. Yang pertama adalah manfaatin yang kita punya dulu sih. Kontaknya kita coba kita analisa, apakah kita punya kontak udah banyak. Kalau kontak masih 100, 200 ya perbanyak dulu. Kalau kontaknya udah ribuan, ya itu yang dikelola dulu. Lalu dianalisa juga ketika setiap bulan kan sudah ada konten yang memang didistribut dari promosi masing-masing cabang, atau bisa foto sendiri, misalkan mobil di area stok atau mobil di display, itu bisa dijadikan materi juga. TikTok Itu sendiri juga boleh, Pak ya? TikTok sendiri juga bisa. Juga boleh. Ya. Ya. Itu dijadikan status dulu, coba kita analisa. Kalau yang lihat masih Pak Otnil, yang lihat masih teman-teman satu kantor, rata-rata yang lihat masih saudara, yang lihat masih tetangga, ya itu berarti bahwa kontak kita belum berkembang kayak gitu. Lalu Facebook juga diupdate, minimal sehari 1 update Facebook. Gitu. Nah, untuk Banyumanik pernah ini nggak Pak? Pernah riset nggak? Untuk sales yang jualannya banyak, itu sumbernya dari mana Pak? Kebetulan sih masih dunia real, Pak, belum dari digital marketing, yang beberapa itu masih belum maksimal didapat sampai ke penjualan sih, Pak. Makanya ini apakah kita jalannya udah benar atau enggak, ini kan perlu dianalisa bersama begitu.
Iya. Karena mungkin kalau pengalaman saya pribadi pun ketika saya masih di Purwokerto bahwa sales yang jualannya paling banyak itu dia sampai hire ya atau bayar vendor gitu untuk melakukan kegiatan digital marketing itu, dan dia mengakui sendiri bahwa semuanya dari hampir hampir sebagian besar penjualannya dari area digital. Itu baik itu website, Google Ads, lalu Facebook berbayar, lalu juga apa namanya istilahnya, yang misalnya sales sales Indonesia kayak gitu, itu apa ya Pak? Kan Yang biasa platform. Mitsubishi Solo gitu-gitu Pak ya. Ya, itu Web gitu. web web yang bayar 50.000 atau 100.000 itu sebulan itu. Nah itu semuanya dipasangin semuanya. Dan itu ternyata efektif. Jadi prinsipnya yang tadi pertama sih Pak, hadir dulu. Ketika nggak hadir ya ya percuma kayak gitu. Kita mau ngomongin digital ya. Baru yang kedua adalah konsisten, bertahap. Misalkan sekarang budget iklan eh, kita menyisihkan iklan 50.000 lah gitu. Buat iklan seminggu 50.000, bulan depan mungkin ketika jualan udah naik bisa nambah. Dan untuk habit ya supaya bisa berjualan di medsos ya konsisten tadi itu. Punya semua medsos gitu, semua punya punya dulu semua medsos. WA, Facebook, Instagram, lalu LinkedIn, Twitter, TikTok ya kan, semuanya di situ buat jualan semuanya. Pakai semuanya karena itu gratis ya Pak. Nanti kalau sudah konsisten di situ baru merambah ke eh, yang berbayar. Kalau dari perbincangan kita ini WhatsApp masih paling bagus menurut Ibu Pak ya. Paling bagus masih WhatsApp sementara Oke. ini. Karena kenapa selalu saya diskusi yang pertama adalah WhatsApp, karena yang sudah pasti orang punya saat ini. Saya punya Facebook tapi saya jarang posting di Facebook. Sama Pak. Ya, saya punya Instagram jarang posting di Instagram. Tapi saya punya WA, saya hampir hampir setiap hari lah ya, bisa dibilang setiap hari pasti bikin status WA. Apa aja. Ya kan Pak? Betul. Bangun Ya, tidur pasti pegang WA Pak. ya, itu. Sekarang itu kalau dompet ketinggalan nggak apa-apa Pak. Handphone Ya. ketinggalan payah. Gitu. Kemudian bawa handphone kalau baterainya tinggal 20% juga deg-degannya seperti di dompet tinggal Rp5.000 gitu kan Pak. Nah, itu yang saya sharing masalah WA marketing ya Pak. Lalu bisa diperkuat lagi dengan menggunakan WA-nya WA bisnis. Nah, karena ada beberapa fitur yang berbeda di WA bisnis, eh, terutama adalah kita bisa memberikan informasi yang sangat detail di situ. Ketika kita di WA sama saya tiba-tiba misalnya belum kenal Pak Otnil, tuh saya WA. Masalahnya ini siapa sih kayak gini gitu. Jika pakai WA bisnis, diklik untuk profilnya itu bisa kelihatan. Oh ini dari Reza dari sales Mitsubishi misalnya, terus oh ada websitenya, oh ada katalognya, saya pengen lihat dong katalognya apa aja. Alamatnya di mana bisa ketahuan juga. Nah, yang berikutnya adalah di fitur WhatsApp Business ada juga quick reply ya. Jadi eh, ketika kita apa namanya mungkin sibuk, kita bisa sedang meeting nih kayak gitu. Jadi ini terkait dengan pelayanan, jadi customer ngerasa terespon.
Karena kita ngomongin digital itu adalah ngomongin fast respon ya Pak ya, tentunya. Mungkin teman-teman yang di sini punya pengalaman beli sesuatu di Tokopedia atau di Shopee, melihat dia pasti akan cek dulu, Gan, ready nggak barangnya kayak gitu kan? Ready apa enggak kayak gitu. Nah, ketika itu jawabnya lama, dia akan nyari toko lain, bener nggak? Betul, betul, betul. Nah, itulah makanya ada quick reply itu, jadi bisa kita manfaatkan itu. Jadi si customer ketika kita mungkin lagi di jalan dan sebagainya ngerasa terjawab, gitu, ngerasa terlayani. Nah itu kenapa saya nyaranin untuk didiskus masalah WhatsApp marketing itu, ya gunakanlah WhatsApp bisnis. Itu ada katalognya juga gitu Pak ya. Kalau saya sempat lihat Ada katalog, ada katalog. produknya Nah apa ini bisa juga diintip ya. bisa diintip. Nah ini yang sering saya temuin lagi kalau teman-teman yang sudah pakai, saya udah pakai WhatsApp bisnis kok gitu kan. Katalognya nggak diupdate. Nah itu yang saya sering temuin teman-teman. Jadi price list di WA itu dihapus aja yang lama-lama, diganti price list yang baru, eh, gambar expander itu saya masih beberapa kontak yang saya punya, saya coba lihat di katalognya masih pakai Expander expander yang lama. lama. Iya, nah itu. Jadi bisa diupdate di situ. Itu Jangan-jangan yang menurut saya bukan bilang Facebook apa WhatsApp paling efektif saat ini, itu belum, karena tetapi kita manfaatkan dulu apa yang semua orang saat ini punya dan itu gratis. Itu dulu. Kita bangun habitnya dulu deh gitu. Nanti baru kalau setuju. kita udah konsisten, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, ke Facebook, ke Instagram, ke TikTok kayak gitu. Ya. Kalau ada yang mau melayangkan pertanyaan, nanti saya kirim souvenir ke teman-teman semua. Ini kesempatan langka loh kita dapat ilmu seperti ini. Sedikit saya bisa menyimpulkan Pak ya. Mulailah dari apa yang kita ada gitu aja Pak ya. Jangan terlalu pusing-pusing. Kalau kita punya WA ya udah itu aja dulu karena itu potensinya besar sekali. Cuman WA-nya jangan cuma sekedar ya penonton, tapi harus aktif gitu ya. Karena kunci dari penjualan itu kan engagement. Bagaimana kita hadir, bagaimana kita berhubungan dengan baik, dan kita juga respect dengan customer kita, dengan orang yang kita WA gitu. Nah, untuk mencapai itu bisa juga pakai tools WA bisnis. Tinggal nanti kita mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa belajar WA bisnis gitu Pak Reza. Siap. Tidak terasa hampir 1 jam Pak Reza. Ya. Masih ada pekerjaan lain mungkin untuk Pak Reza. Ya, cukup, Teman-teman, nggak apa-apa Pak. terima Kalau kasih. teman-teman ada pertanyaan bisa tanya ke Pak Otnil, atau mungkin nanti kita bisa bikin sharingnya rutin ya Pak ya, Pak Otnil ya. Bisa. Tiap Sabtu ceria gini aja Pak. Iya, Setelah sebulan. Senin sampai Jumat kita pusing target, mari kita membuang lelah kita dengan ngobrol gitu Pak. Oke teman-teman dan Pak Reza, Bro Reza, kalau saya tuh aku balik-balik terus ya. Bro Reza, terima kasih waktunya sudah berbincang-bincang singkat, padat dan berisi dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat gitu. Jadi di kesempatan ini mungkin di bulan depan kita bisa bertemu lagi, kita bahas hal yang lebih memotivasi kita dan merubah habit kita menjadi lebih baik. Karena peluang di dunia digital masih terbentang. Kalau kita hanya diam saja, otomatis kita akan tertinggal, rezeki kita akan diambil orang gitu Pak ya. Oke, terima kasih buat waktunya Bro Reza. Sehat selalu, bahagia selalu,
Dan buat Amin, teman-teman amin. semuanya, ikuti kegiatan kami selanjutnya. Oke, terima Saya kasih Pak Otnil. saya akhiri Pak Reza ya. Terima kasih Iya, banyak buat waktunya. Terima kasih terima kasih. Pagi. bagi semuanya.